saja kita akan membahas materinya. Gelombang elektromagnetik atau sering disingkat dengan GAM. GAM adalah gelombang yang merambat tanpa memerlukan medium perantara. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik yang saling tegak lurus seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Pertama, dapat merambat dalam ruang hampa, tidak memerlukan medium untuk merambat. Yang kedua, tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang keempat, memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami polarisasi, pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, dan lenturan difraksi. Kelima, arah rambatannya tidak dibelokkan baik pada medan listrik maupun medan magnet, karena memang tidak bermuatan listrik. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang urut mulai dari sinar gamma sampai gelombang radio. Jadi, gelombang elektromagnetik itu memiliki spektrum yang bisa kita singkat Grutti-Rada-Teller. Maksudnya adalah G itu adalah sinar gamma, kemudian R itu adalah Röntgen atau sinar X, U itu adalah ultraviolet atau ultra ungu, cahaya tampak, T tampak, kemudian inframerah, I, radar itu adalah gelombang mikro, karena gelombang mikro bisa digunakan untuk radar. Kemudian tele itu adalah gelombang televisi, dan R itu adalah gelombang radio. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Jadi mulai dari sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet. Kemudian di antara sinar ultraviolet dan inframerah itu ada cahaya tampak. Cahaya tampak itu punya spektrum lagi, bisa diuraikan mulai dari warna ungu sampai warna merah. Jadi Me, Jiku, Hi, Bi, Niu. Ada urutan warnanya. Kalau diurutkan dari warna ungu, kemudian sampai warna merah, setelah merah adalah inframerah, kemudian gelombang radar atau gelombang mikro, kemudian gelombang televisi, dan gelombang radio. Dimulai dari sinar gamma sampai gelombang radio, itu panjang gelombangnya semakin besar menuju arah radio. Jadi panjang gelombang sinar gamma jauh lebih kecil dibandingkan dengan panjang gelombang radio. Kemudian untuk frekuensi kebalikannya, jadi frekuensi untuk gelombang radio jauh lebih kecil dibandingkan dengan sinar gamma. Jadi yang ini anak panahnya ke sini, ini frekuensinya semakin besar. Jadi untuk frekuensi, sinar gamma memiliki frekuensi yang lebih besar dibandingkan sinar X, sinar ultraviolet, inframerah, dan gelombang radio atau gelombang televisi. Karena frekuensinya besar, maka energinya juga besar, karena energi cahaya itu rumusnya adalah HF. Jadi semakin besar frekuensinya, maka semakin besar pula energinya. Persamaan gelombang elektromagnetik. Seperti persamaan gelombang pada umumnya, rumusnya hanya ada satu, V sama dengan lambda kali F, dengan V itu adalah kecepatan, lambda adalah panjang gelombang, dan F adalah frekuensi. Sedangkan untuk gelombang elektromagnetik, karena kecepatannya adalah kecepatan cahaya, maka V bisa diganti dengan C. Jadi V ini bisa diganti dengan C. C itu adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8. Untuk nilai C yang 3 kali 10 pangkat 8 itu bisa dicari dari persamaan AK dari 1 per epsilon 0 kali mu 0.
Epsilon 0 adalah permitivitas vakum yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat negatif 12, sedangkan untuk mu 0 adalah permeabilitas vakum yang nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Manfaat dari gelombang elektromagnetik. Sinar gamma dimanfaatkan di dunia kedokteran untuk terapi kanker dan membunuh sel kanker, mensterilisasi peralatan rumah sakit atau makanan sehingga makanan tahan lebih lama, membuat varietas tanaman unggul tahan penyakit dengan produktivitas tinggi, mengurangi populasi hama tanaman, serangga contohnya, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, sistem perunut aliran suatu fluida, misalkan aliran PDAM, mendeteksi kebocoran. Mengontrol ketebalan dua sisi suatu logam sehingga memiliki ketebalan yang sama. Itu adalah manfaat dari sinar gamma dan masih ada banyak lagi, bisa dicari di literatur lain ya. Kemudian sinar X. Sinar X bermanfaat untuk mendiagnosis adanya gejala penyakit dalam tubuh seperti kedudukan tulang-tulang dalam tubuh dan penyakit paru-paru, dan memotret organ-organ dalam tubuh, tulang contohnya jantung, paru-paru, melihat organ dalam tanpa pembedahan atau disebut sebagai foto Röntgen. Kemudian menganalisis struktur atom dari kristal, mengidentifikasi bahan atau alat pendeteksi keamanan, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam, memeriksa barang-barang di bandara atau pelabuhan. Itu adalah contoh manfaat dari sinar X. Sinar ultraviolet. Manfaatnya adalah untuk proses fotosintesis pada tumbuhan, membantu pembentukan vitamin D pada tubuh manusia. Dengan peralatan khusus dapat digunakan untuk membunuh kuman penyakit, mensuci hamakan ruang operasi rumah sakit berikut instrumen-instrumen pembedahan, memeriksa keaslian tanda tangan di bank-bank, keaslian uang kertas, dan lain-lain. Banyak digunakan dalam pembuatan integrated circuit atau IC. Cahaya tampak. Yang pertama adalah membantu penglihatan mata manusia. Jadi dari semua spektrum gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh manusia itu hanyalah cahaya tampak, yang fungsinya memang membantu penglihatan mata manusia. Yang kedua, salah satu aplikasi dari sinar tampak adalah penggunaan sinar laser dalam serat optik pada bidang telekomunikasi. Untuk sinar inframerah, manfaatnya adalah terapi fisik, penyembuhan penyakit cacar dan encok, physical terapi, fotografi pemetaan sumber daya alam, mendeteksi tanaman yang tumbuh di bumi dengan detail, fotografi diagnosa penyakit, remote control berbagai peralatan elektronik, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Pada bidang militer dibuat teleskop inframerah yang digunakan melihat di tempat yang gelap atau berkabut dan satelit untuk memotret permukaan bumi meskipun terhalang oleh kabut atau awan. Sistem alarm maling. Kemudian gelombang mikro. Yang pertama adalah pemanas microwave yang kita gunakan untuk memanasi makanan ya. Komunikasi radar, yaitu radio detection and ranging. Menganalisa struktur atomik dan molekul. Mengukur kedalaman laut seperti echo sounding, tetapi kalau di sini menggunakan gelombang mikro. Digunakan pada rangkaian televisi. Gelombang radar diaplikasikan untuk mendeteksi suatu objek, memandu pendaratan pesawat terbang, membantu pengamatan di kapal laut dan pesawat terbang pada malam hari atau cuaca kabut, serta untuk menentukan arah dari posisi yang tepat. Yang terakhir adalah gelombang televisi dan gelombang radio.
Manfaatnya adalah alat komunikasi sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu adalah beberapa manfaat dari gelombang elektromagnetik. Yang terakhir adalah bahaya radiasi elektromagnetik. Meskipun gelombang elektromagnetik itu memiliki banyak manfaat, tetapi jika penggunaannya melebihi batas kontrol, maka akan menyebabkan bahaya. Contohnya adalah sinar gamma bisa membunuh sel kanker dalam tubuh manusia. Ini disebabkan karena daya tembus sinar gamma sangat tinggi. Bila tidak cermat dalam pengatur frekuensi atau panjang gelombangnya, sinar gamma malah bisa membahayakan manusia. Ultraviolet dapat membantu pembentukan provitamin D menjadi vitamin D yang bagus untuk tulang dan kulit. Namun, dalam jangka waktu lama, sinar ultraviolet malah bisa mengakibatkan kanker kulit dan dapat menyebabkan katarak mata. Gelombang mikro HP dapat mengurangi kekebalan tubuh, menghilangkan konsentrasi, menurunkan tingkat kecerdasan, sakit kepala, bahkan dapat menyebabkan kanker otak. Jadi, mulai sekarang jika main HP jangan lama-lama ya. Tetapi apalah daya sekarang kita sistem daring, jadi mau tidak mau kita harus menggunakan HP dalam jangka waktu yang panjang. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan masih semangat untuk belajar. Oke, demikian adalah materi singkat tentang gelombang elektromagnetik. Jadi tidak terlalu banyak rumus di sini. Kita langsung saja latihan-latihan soal yang biasanya muncul pada bab gelombang elektromagnetik. Soal yang nomor 1. Hal-hal di bawah ini adalah sifat gelombang elektromagnetik. Pernyataan yang benar adalah dapat merambat pada ruang hampa. Betul apa salah? Ya, betul. Kecepatan lebih besar dari kecepatan cahaya. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang cahaya, jadi kecepatannya sama dengan kecepatan cahaya, berarti salah. Dihasilkan dari medan listrik dan medan magnet. Yes, betul. Dibelokkan oleh medan listrik itu salah karena tidak dibelokkan baik oleh medan listrik maupun oleh medan magnet. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3 yang B. Kita lanjut soal yang nomor 2. Spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek adalah, jadi dari A sampai E, ini mana yang panjang gelombangnya paling pendek? Ingat tadi dari gamma sampai gelombang radio. Gamma itu adalah panjang gelombang yang terpendek, kemudian radio adalah yang terpanjang. Jadi jawaban yang betul adalah yes, jawabannya adalah yang E, sinar gamma. Soal nomor 3. Beberapa penerapan sinar inframerah adalah pernyataan yang benar. Sebagai remote control, betul ya. 1, betul. 2, mengontrol ketebalan kedua sisi logam. Ini adalah sinar gamma. Berarti salah. Kemudian nomor 3, proses pengeringan dalam pengecatan mobil. Mobil ya. Berarti benar. Membawa informasi dari satu tempat ke tempat yang lain adalah gelombang televisi dan gelombang radio. Sistem keamanan. Yes, betul ya. Jadi jawabannya adalah 1, 3, dan 5. 1, 3, 5. Nomor 4. Urutan spektrum gelombang elektromagnetik mulai dari frekuensi terbesar. Jadi frekuensi terbesar itu adalah sinar gamma. Berarti urutannya dari sinar gamma sampai ke gelombang radio. Sinar gamma yang pertama inframerah, kemudian cahaya tampak, ultraviolet, sinar X itu kebalik ya. Kemudian yang B sinar gamma, sinar X, ultraviolet, inframerah. Betul ya? Yang B itu betul. Berarti jawabannya adalah B. Nomor 5. Perhatikan gambar spektrum gelombang elektromagnetik. Ciri dari spektrum yang ditandai dengan nomor 2 adalah, jadi nomor 1 ini adalah sinar gamma, kemudian sinar X, berarti yang nomor 2 adalah ultraviolet.
Kalau ultraviolet berarti manfaatnya apa? Dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer, itu salah ya, dia adalah gelombang radio. Dapat mendeteksi dan menentukan jarak objek, gelombang radar atau gelombang mikro. Dibangkitkan oleh getaran elektron dalam molekul karena efek panas, dia adalah inframerah. Infrared. Dapat menyebabkan kanker kulit, ya. Yang menyebabkan kanker kulit adalah ultraviolet. Jadi jawabannya adalah yang D. Daya tembus paling besar dan frekuensi paling besar itu adalah gamma. Itu soal yang nomor 1, bukan yang nomor 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 6. Pernyataan yang benar terkait dengan cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio adalah: sinar X mempunyai energi terbesar. Oke, jadi di sini itu yang dilihat hanya cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio ya. Untuk sinar X memiliki energi terbesar, benar atau salah? Ya, harusnya kan sinar gamma, karena frekuensinya paling besar. Karena gamma tidak ikut, berarti sinar X mempunyai energi terbesar di antara cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio. Jadi jawabannya yang A ini benar. Cahaya biru mempunyai momentum terbesar. Apa rumus momentum? Jadi karena di sini adalah gelombang cahaya, berarti kita pakai rumus yang momentumnya itu adalah P sama dengan H per lambda. Jadi karena cahaya biru itu lambdanya di tengah-tengah ya. Jadi di sini itu kan urutannya sinar X. Kemudian kan Mejiku, Hibiniu, berarti biru dulu yang besar, baru setelah itu kuning, baru setelah itu gelombang radio. Ya karena sebenarnya tidak perlu kita bahas panjang kali lebar karena sudah benar ya. Tetapi untuk ini cahaya biru mempunyai momentum terbesar, itu supaya momentumnya terbesar berarti lambdanya itu harus terkecil, sedangkan lambdanya itu semakin ke sana itu semakin besar. Berarti warna biru itu masih kalah besar dibandingkan dengan sinar X untuk momentumnya. Jadi yang momentum terbesar juga sinar X. Berarti dia salah. Cahaya kuning mempunyai panjang gelombang terbesar, salah, harusnya gelombang radio. Kemudian di ruang hampa, kecepatan sinar X lebih besar daripada kecepatan gelombang radio. Kalau kecepatan baik sinar X ataupun gelombang radio itu harusnya sama. Lebih besar itu salah. Kemudian gelombang radio tidak dapat didifraksikan. Nah, semua gelombang cahaya itu bisa mengalami sifat-sifat gelombang, termasuk di dalamnya adalah difraksi. Berarti yang E itu adalah salah. Oke, kita lanjut soal yang nomor 7. Pemanfaatan gelombang elektromagnetik memiliki efek penyembuhan dan dapat merusak. Jenis gelombang elektromagnetik yang energinya paling besar sehingga dapat merusak jaringan sel manusia adalah? Yes, betul. Sinar gamma. Soal nomor 8. Gelombang elektromagnetik memiliki kelajuan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kelajuan ini C. Jika gelombang tersebut memiliki panjang gelombang itu lambda 20 nanometer, berarti kita harus jadikan dulu ke meter. Nano adalah 10 pangkat min 9 meter. Tentukan frekuensi gelombang tersebut. Bersamaannya hanya satu tadi ya. C sama dengan lambda kali F. Untuk C-nya 3 kali 10 pangkat 8. Lambdanya 20 kali 10 pangkat min 9 kali F. Maka ini 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 20 kali 10 pangkat min 9 F. Maka F-nya sama dengan
Kalau 3 dibagi 2 itu adalah 1,5. Kemudian ini 0 ya, bisa kita coret dengan yang ini, dapatnya 8. Kemudian min 8 naik ke atas, berarti dapatnya 8, berarti 1,5 kali 10 pangkat 8 tambah 8, yaitu 16. Satuannya adalah hertz. Oke, jadi frekuensinya adalah 1,5 kali 10 pangkat 16 hertz. Kita lanjut nomor terakhir, nomor 9. Sebuah radar mendeteksi sebuah benda. Jika sinyal yang dipancarkan dan kembali lagi ditangkap oleh radar membutuhkan waktu 0,4 kon, tentukan jarak benda tersebut ke radar. Jadi di sini digunakan untuk mengukur jarak. Ini rumusnya adalah S sama dengan V kali T dibagi dengan 2. Seperti bab, karena ini kan seperti di SMP ya. Jadi di sini misalkan radar ke sini terus ditangkap lagi. Berarti ini S-nya itu adalah 2 kali. Berarti S sama dengan V kali T dibagi 2. Kemudian S-nya dicari. Ingat, V-nya karena ini adalah radar, berarti dia termasuk gelombang elektromagnetik, sehingga V-nya itu sama seperti C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian waktunya 0,4 dibagi dengan 2. Jadi 4 coret sama ini 2. Kemudian 3 kali 2, 6. Kali 10 pangkat 8 ini ngilangin 1 ya, itu 7 meter. 6 kali 10 pangkat 7 meter. Itu adalah materi singkat tentang gelombang elektromagnetik. Jadi materi ini tuh adalah materi termudah ya di kelas 3. Silahkan, yang ini yang perlu kalian hafalkan itu adalah spektrum dari gelombang elektromagnetik. Karena di bab selanjutnya kita akan gunakan spektrum itu saat kita belajar tentang efek fotolistrik. Sehingga silahkan dihafalkan ya. Baiklah, untuk percobaan pertama kita akan melakukan percobaan dengan memutar magnet di dekat kumparan. Pertama kita atur terlebih dahulu kekuatan magnetnya yaitu 75% dengan kumparan dengan lilitan sebanyak 1 lilitan dan kecepatan air 50 meter per sekon. Dapat kita lihat besarnya lampu, nyala lampu. Kemudian untuk percobaan kedua dengan tetap 1 lilitan dan kekuatan medan magnet yaitu 75%, kemudian kita ubah kecepatan airnya yaitu sebesar 100 meter per sekon. Nah, dari situ dapat kita lihat bahwa nyala lampu akan semakin besar. Baiklah, untuk percobaan ketiga tetap kekuatannya yaitu 75% tetapi dengan lilitannya sebanyak 2 lilitan, kemudian kecepatannya yaitu 50 meter per sekon. Kemudian dapat kita lihat terangnya nyala lampu. Setelah itu untuk percobaan keempat tetap sebanyak 2 lilitan tetapi dengan kecepatan 100, maka dapat kita lihat bahwa nyala lampu yang menyala itu semakin besar, semakin terang. Kemudian untuk percobaan kelima yaitu dengan menggunakan lilitan sebanyak 3 lilitan dengan kecepatan 50 meter per sekon. Dapat kita lihat terang nyala lampu yang menyala. Setelah itu untuk percobaan yang keenam tetap dengan lilitan sebanyak 3 lilitan tetapi kita ubah kecepatan airnya menjadi 100. Nah, dapat kita lihat di sini semakin besar kecepatan air itu maka nyala lampu akan semakin besar. Baiklah, dari beberapa percobaan yang telah kita lakukan sebelumnya, kita mendapat kesimpulan bahwa yang pertama, semakin cepatnya kelajuan air, maka nyala lampu akan semakin besar atau lampu akan semakin terang. Yang kedua, semakin banyaknya jumlah lilitan, maka semakin terang pula nyalanya lampu.
Baiklah, untuk percobaan kedua kita akan melakukan percobaan untuk menemukan konsep dari medan magnet. Pertama, kita lihat dulu pada layar itu terdapat kotak warna biru. Nah, itu merupakan pengukuran untuk medan magnet. Nah, di sini kemudian kita atur, kita letakkan pengukur medan magnet ini di sebelah kutub utara, dan kita lihat besarnya itu sebesar 200,42. Setelah itu kita letakkan pengukur medan magnet ini di kutub selatan. Dapat kita lihat besarnya medan magnet yaitu 191,42. Setelah itu kita letakkan di tengah-tengah, maka didapat medan magnet yaitu sebesar 220,58. Setelah itu kita letakkan pengukur medan magnet itu jauh dari magnet, didapatlah hasilnya besar medan magnet yaitu 0,10. Dari percobaan tadi dapat kita beri kesimpulan yang pertama, yaitu semakin dekat jarak dengan magnet, semakin besar juga medan magnet yang akan timbul atau terasa. Yang kedua yaitu semakin jauh jarak dengan medan magnet, maka akan semakin kecil medan magnet yang timbul. Yang ketiga, semakin medan magnet yang paling besar muncul atau terasa berada di tengah-tengah magnet. Baiklah, kita akan melakukan percobaan untuk menemukan konsep dari medan magnet. Yang pertama yaitu lilitannya sebanyak 3 lilitan dan kekuatannya 75%. Kemudian kita letakkan pengukur medan magnet berada di lilitan atau di kumparan. Setelah itu kita masukkan magnet ke dalam kumparan dengan kutub utara terlebih dahulu. Dapat kita lihat nyalanya lampu dan arah dari medan magnet. Setelah itu kita tukar kutubnya dengan kutub selatan masuk terlebih dahulu. Dapat kita lihat juga terangnya nyala lampu dan arah dari medan magnet itu sendiri. Dari percobaan yang ketiga tadi dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, semua kutub menghasilkan induksi elektromagnetik. Yang kedua, medan magnet dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan keluar masuk magnet ke dalam kumparan.